Halo siang, Halo, selamat siang Pak Kavi. siang juga Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Oke, sorry ya Sesi nggak satu muka ini ya. market hijau ya Pak ya? Iya, grupnya PP pada naik KPP. semua kan? Iya betul Pak. Terus juga ini juga masih saham IPO tuh lagi pada di lock ya Pak ya? Kayak Iya, CDIA, Koin sama BLOG. benar-benar. Jadi attention publik masih ke situ semua ya. Yang Iya merah Pak. tuh bankingnya tuh, Nah, cuma bankingnya masih yang tertekan tuh kayak BMRI, BBRI juga ya Pak ya? Masih. benar-benar. Karena uang uang besarnya pada masuk itu ke grup PP hari ini kan. Iya betul Pak. Oke. Jadi yang nggak ada di banking pada exit semua pindah ke PP dulu nih ya kan. Iya Pak, betul. Oke, kita mulai ya Pak ya untuk live IG siang kali ini. Boleh. Oke. Halo, selamat siang Kipi Friends. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari Kipi Faburi Sekuritas Semarang untuk live IG siang hari ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Kavi selaku Retail Equity Research dari Kipi Faburi Sekuritas. Oke, di sini kami akan berbincang-bincang mereview market sepekan dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga kalau ada KB fans yang ingin bertanya, bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Oke. Sebelum dimulai, disclaimer on dulu. Semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke. Bagaimana kondisi market sepekan ini? Oke, untuk yang pertama, perbandingan indeks regional. Yang pertama ada Dow Jones yang dimana mengalami pelemahan 1,02% dan selanjutnya Nasdaq mengalami pelemahan 0,07% dan US Dollar Index mengalami penguatan 0,69%. Sedangkan untuk komoditas pekan ada yang pertama ada CPO mengalami penguatan 2,88%, oil mengalami penguatan 3,02%, nikel mengalami pelemahan 0,93%, timah mengalami pelemahan 0,16% dan gold mengalami pelemahan 0,35% dan yang terakhir ada coal mengalami penguatan 0,95%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan signifikan selama sepekan ada komoditas oil, CPO, dan coal. Sedangkan yang mengalami penurunan signifikan dalam sepekan yaitu ada timah, nikel, dan gold. Oke, selanjutnya sekilas info market pekan ini, hari ini. Sesi 1 IHSG dengan closing price sebesar 7.084 yang dimana mengalami penguatan dengan poin 36,91 atau dengan persentase 0,52%. Kemudian untuk value transaksi sesi 1 kali ini yaitu sebesar 10,82 T. Minggu ini asing mencatatkan net sales sebesar 1,6 triliun. Dan selanjutnya untuk top gainers dan top losernya selama sepekan kemarin. Untuk top gainersnya ada saham Laba, ASPI, dan IOTF. Kemudian untuk top losernya ada saham MFIN, UDNG, dan CLAY. Dan selanjutnya untuk net foraging buy dan sell-nya selama sepekan kemarin ada saham ASII, BRIS, dan UNTR. Dan net sell foraging-nya ada BBCA, IJBB, dan BMRI. Baik, Pak Kavi, bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini. Oke, kita mulai dengan IHSG dulu ya Mas ya. Iya, Pak. Overall udah bagus banget sih IHSG karena dia kan kemarin itu bentuk double top ya, udah turun sesuai target areanya juga ya. Gambarnya jelas ya Mas ya. Ya, jelas Pak. Agak ke kanan sedikit bisa Pak Gini kameranya. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sorry, sorry, ke kiri Pak. Ke kameranya. kiri. Laptop. Hup, Ini udah pas. Ya, pas. pas ya. Ya. Oke. Nah ini kan udah bentuk double top, udah turun sesuai target areanya, bagus. Ternyata dia lanjut naik ke atas, di atasnya itu ada EMA 200 ya. Bertepatan juga area psikologis IHSG di level 7.000. Udah break juga tuh di hari Kamis minggu lalu ya. Nah, jadi ketika break area 7.000-nya masih potensial untuk lanjut naik nih Mas. Terdekatnya itu targetnya ke resist sebelumnya di 7.200. Jadi untuk IHSG masih berpotensi menguat ya. Oke, baik Pak. Terdekatnya ke level 7.200. Apabila break area tersebut, nextnya kita coba cek ya dengan Fibonacci.
Oke, apabila dia kuat, break di level 7.200, next untuk IHSG di 7.500 nih Mas. Semoga ngikut juga dengan kenaikan IDX Finance ya, banking ya, yang udah lemah banget ya, belum naik-naik juga ya. Iya, Pak. Dan ini juga apa ya, Pak? Ada katalis positif ya, Pak, mengenai indeks MSCI ya, Pak ya. Untuk sahamnya Pak PP itu sudah ada potensi bisa masuk ke indeks tersebut ya, Pak ya. Bener, tapi masih potensi ya, belum 100% fix. Tapi Iya, walaupun masih potensi aja udah direspon sangat positif ya hari ini dengan di market ya. Udah banyak iya. yang mendekati arah PTLO, BRPT, dan cuan juga ya terutama ya. Oke, baik, Pak. Oke, Oke, selanjutnya sekilas info market untuk informasi mengenai RUPS pada tanggal 14 Juli ada saham MENN dan PTDU dan tanggal 15 Juli ada saham COCO, PCAR, Rally, CBRE dan MGLF. Dan selanjutnya tanggal 16 Juli ada saham MDRN, tanggal 17 Juli ada saham Bino dan tanggal 18 Juli ada saham FAST dan Inco. Dan selanjutnya untuk stock split dengan rasio out banding new, yaitu ada saham cuan 1:10. Oke, selanjutnya sesi pemaparan stock pick yang dapat KB Friends perhatikan. Baik Pak, untuk oke. stock picknya Stock pick ya bisa untuk mulai ya. minggu ini ya. Mungkin yang pertama ada SSMS nih. Mungkin minggu ini saya rekomen di bidang di sektor sawit ya Mas ya. Yang pertama ini, kenapa SSMS kalau dari teknikalnya kan udah kembali break di atas EMA 200 ya. EMA kuatnya gitu. Terus yang kedua, dia itu fundamentalnya bagus. Di IPS-nya tahun ini, di kuartal 1 tahun ini, dia naik cukup signifikan nih Mas. Sebentar saya cek dulu ya di HP. Jadi untuk sawit-sawit tahun ini tuh sangat bagus semua IPS-nya Mas. Jadi masih potensial untuk diakumulasi ya. Yang udah naik duluan tuh Sia tuh. Mas masuk Sia juga nggak? Mas Rafli? Enggak Kak. Enggak ya. Nah Sia Iya, yang paling leading lah dibandingkan sektor lain. Berikutnya SSMS ya. Dia masih di bawah banget ya. masih low risk juga sih Pak ini ya Pak ya. Bener. Jadi untuk SL-nya nggak usah jauh-jauh di bawah low terakhirnya ya kurang lebih dari titik saat ini tuh kurang lebih 8%-an lah ya. Tapi kalau potensial naiknya lebih daripada 2 kali lipatnya mungkin bisa 15-20% ya target kenaikannya ya. Juga Nah kalau untuk saya lihat juga Pak untuk SSMS tuh asingnya juga masuk ya Pak ya. benar udah mulai masuk pelan-pelan ya aslinya. Iya nih, cukup Dan menarik ya. kemungkinan nextnya itu kayak Sia juga. Contoh kalau kita ngomongin tentang emas ya, emas itu kan yang kemarin leading itu Antam, MDKA, Arci itu termasuk leading duluan. Dimana BRMS agak telat kan, tapi at the Iya, end BRMS juga nyusul nih walaupun telat sendiri gitu. Yang penting semuanya itu mengikuti teknikal dan fundamentalnya juga bagus ya, mendukung ya, saling mendukung. Nah kalau untuk SMS itu di 2024 kemarin IPS-nya itu kurang lebih 86%. Sedangkan di 2025 itu IPS-nya diproyeksi 143. Di mana itu kurang lebih ya, itu lebih daripada 10% return on equity. Jadi itu termasuk yang perusahaan yang sangat positif ya, yang bagus fundamentalnya. Oke, untuk range area buy-nya mungkin di range 1375 sampai 1390 itu masih bagus sih untuk buy-nya ya Mas ya. Sedangkan SL yang amannya itu kurang lebih di level 1250 itu oke lah. Sedangkan untuk TP-nya mungkin kita ambil 10% ya minimal ya kenaikan. Itu TP pertama di 1525 untuk TP pertama. TP keduanya di level 15% mungkin ya. Pas di 1590 untuk TP 2-nya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada DSNG ya. Nah di SNG juga bagus ya, ada channel downtrend udah breakout. Ini juga baru breakout daripada pattern kecilnya dia yang bentuk pricing wedge ya. Untuk area buy-nya masih bisa di area saat ini masih oke juga ya, 830 sampai 850 untuk buy masih oke. Dengan SL cukup termasuk relatif kecil ya. Kurang lebih SL-nya di level 780, 790 maaf.
6% kurang lebih ya. Untuk target kenaikan bisa di level 950 sampai 970 di resistance kuat sebelumnya. Untuk DSNG juga bagus banget juga nih Mas, fundamentalnya. Sebentar ya saya cek ya. Oke, di tahun 2024 dia itu EPS-nya secara year on year Rp107 EPS-nya, sedangkan di 2025 itu proyeksi full year-nya di 138. Kalau kita lihat harga sekarang itu lebih daripada 15% ya return on equity-nya. Jadi termasuk sangat-sangat bagus ya untuk sisi fundamentalnya, dan teknikalnya juga di combine masih bagus untuk dibeli, masih under value lah untuk dibeli ya. Mungkin dua itu dulu nih Mas. Soalnya udah kehabisan stok pick, saya kemarin udah naik tuh. Iya, Pak. CBDK, Pani juga minggu lalu saya ngasih Pani dan CBDK ya. Cuan juga termasuk juga. Oke, untuk Kipi Friends, tadi sudah disebutkan ada dua stock pick ya Pak. Ada saham SSMS dan DSNG. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Oke Pak, ini ada yang tanya saham apa nih? Arto ya Pak, Arto ya. Arto. Apakah menarik Pak untuk Arto Pak? Oke. Bagus juga Arto. Karena kalau kita lihat pertama mungkin saya bahas di index finance-nya ya. Di mana banking sektornya yang dilihat ya dulu. Dia udah mendekati EMA 200 tapi masih ada rejection hari ini karena grup PP kan lagi ada news bagus nih. Jadi mungkin uang inflow-nya ke situ semua. Tapi kalau kita lihat masih ada potensial untuk lanjut naik ya untuk sektor banking. Jadi kita bisa lihat di Arto masih bagus untuk naik banking ya. Nah, kalau di Arto sendiri dia tuh ada channel downtrend, udah mendekati resist nih Mas. Jadi bisa pasang alarm ya. Bagi teman-teman yang mau masuk Arto, bisa buy on breakout kurang lebih di level 1845 sampai 1860. Jadi kalau itu break bisa langsung hadir kanan sih. Oke Pak, Dengan baik Pak. dengan target kenaikan kurang lebih di EMA 200 itu kurang lebih 13% ya Oh, potensial upside-nya. masih jauh ya Pak ya? Masih jauh, masih cukup bagus, dan eh, ini benar-benar udah dikit lagi nih meledaknya naik lagi. Soalnya kalau kita lihat sektor yang sama BBHI udah naik duluan kan, BP tadi. Oh. sama-sama di sektor digital banking ya. Oh iya, Nah sudah naik BBHI tinggi. itu kurang lebih udah naik, kalau dari resist kuatnya itu udah naik kurang lebih 51% lah kurang lebih ya hari ini. Nah apakah Arto akan ngikut? Apabila dia break, oke, kita bisa masuk ya, bisa ambil posisi long ya. Itu sih. Semoga menjawab ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya di sini ada yang tanya saham Fore, Pak. Sore, baru IPO ya. Ya. Cuma Fore ini kayaknya di maintenance banget ya, Pak ya. Saham ini ya, Pak ya. Iya, lotnya stabil ada ya. Iya, Pak. Terus ini juga kalau kita lihat candlenya juga rapi banget kan. Iya, betul. Cantik lah yang memaintain Sore. Kalau kita lihat di sini udah break daripada channel downtrendnya, tapi target kenaikannya nggak cukup banyak ya karena ini termasuk pola yang kecil ya. Masih potensial naik, target kenaikannya itu kurang lebih di 680 sampai 690. Ya masih ada kurang lebih dari posisi saat ini 10% lagi masih ada lah. Tapi bagi yang masih punya bisa hold TP-nya di situ, tapi bagi yang belum ada mungkin jangan masuk dulu karena udah terlalu tinggi harganya. Jadi kurang cantik untuk masuk ya. Oke. Oke, Baik, semoga Pak. menjawab. Ini ada yang tanya saham Wifi, Pak. Bisa tunggu di harga berapa nih, Pak? WiFi ya, direct issue ya. Iya, harga isu hari ini ya, Pak ya. Nah itu saya lupa tuh. Saya nggak ngikutin tuh kalau direct issue. Nah kebetulan juga kemarin itu ada news, adiknya Prabowo akumulasi dia beli 750 juta lembar kalau nggak salah ya. Makanya sempat naik di sini di hari Jumat ya. Ada volume yang cukup signifikan ya, ada spike volume di situ. Tapi kalau kita lihat based on teknikalnya lagi, kan ada pattern ya, ada trendline kuatnya juga. Dia belum sempat kuat breakout. Jadi bagi teman-teman bisa mantau di level 2130. Apabila itu break, mungkin bisa masuk ya.
SL-nya cukup dikit aja sih, kurang lebih kalau kita masuk di area 2130, SL-nya cukup 5% oke ya, di 2000 sampai 1990 itu oke untuk SL-nya. Sedangkan kalau potensial upset-nya itu based on pattern yang ada, masih bisa breakout ATH-nya lagi nih mas, possible ya untuk break lagi ya. Kurang lebih di level 2700. Jadi bisa ditunggu banget ini untuk meledak lagi nih, wifi ya. Oke, Pak. Baik. Oke, Selanjutnya ini Pak, ada saham Mina. Nah, ini juga ada katalis positif juga ya Pak ya, yang Happy Hapsara bakal angkut track isu saham Mina ini ya Pak ya. benar-benar masih masih hype-hype-nya juga ya untuk Mina ya. Iya Pak. Hmm. Kalau dari teknikal udah ada gap nih kebetulan Mas. Jadi bagi yang belum punya bisa wait and see sampai tutup gap juga dulu ya di level 79 sampai 80. Tapi bagi yang udah punya mungkin bisa hmm, buang dulu dikit mungkin ya. Terus nanti ambil lagi di bawah di level 78 79 karena gapnya cukup besar ya. Jadi masih potensial untuk ditutup. Kalau kita lihat volume siang ini hari ini aja udah cukup besar juga volume seller. Jadi masih possible untuk lanjut turun ya untuk Mina. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, memang masih banyak buyer di sini. Jadi masih potensial untuk lanjut naik ya, jangka middle-nya untuk saham Mina ya. Oke, next ada lagi pertanyaan mungkin? Oh iya Pak, ada Pak, Uni saham Doit Pak. Doit ya. Doit. Doit kalau kita lihat big picture-nya itu masih downtrend besar sih mas. Hmm. Ini mungkin salah satu saran saya sih. Mungkin teman-teman ada sentimental tentang saham suatu saham yang mungkin Doit udah pernah contoh Doit ya. Doit udah pernah ngasih cuan banyak gitu. Tapi terus ketergantungan akan satu saham itu gitu mas. Jadi terikat gitu. Saran saya sih ngikut mana yang lagi trending gitu. Lihat saham-saham contoh yang dari Top Gen ya. Itu bisa jadi pantau yang dipantau. Contoh yang baru masuk TLPG saya ambil contoh ya. Dia itu baru break resist kuatnya itu di level 1060 di hari Kamis ya, Kamis 10 Juli. Nah, itu otomatis inflow ada, baru break ATH-nya sebelumnya bagus, sisi positifnya teknikalnya itu. Terus kalau ternyata kita lihat fundamentalnya juga bagus ternyata, kenaikan labanya juga signifikan. Nah, itu yang bisa kita pantau, kita masuk kalau memang posisinya bagus, bisa langsung hajar kanan. Tapi kalau saham-saham yang memang lagi lemes nih mas ya, nggak dipandang publik bisa dibilang ya, itu ya masih lebih condong turun sih. Karena public attention-nya bukan ke situ gitu. Oh iya, betul juga sih Pak. Dan juga kalau kita lihat dari Doit ini termasuk apa bid offernya juga termasuk kecil ya Pak ya. Benar, termasuk kecil. Terus geraknya juga lama kan. Kita kan maunya yang cuan cepat ya mas ya. Iya Pak. Itu sih salah, Ya salah walaupun saran saya. kalau kita lihat dari Doit sendiri itu kan juga sudah di area support terkuat ya Pak, tapi tetap ya kalau sabar sih monggo, tapi kalau ingin cepet ya nyari yang lain ya Pak ya. Benar, benar. Jadi saran saya kita tuh ada pepatah di Wall Street itu. Kalau bahasa Indonesia itu menunggangi kuda yang berlari gitu. Jadi kita ikut arus aja gitu. Iya, betul betul. Itu sih. Kalau misalnya hari ini Pak PP ya bisa Masuk PP diikutin ya. Pak PP. Terus kalau Benar. misalnya besok banking ya coba ikut banking. Setuju, Gitu setuju. ya. Oke, oke selanjutnya dari KB Friends ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung ketik kolom komentar ya. Iya, sekarang trennya saham Pak PP, betul banget. Di sini Benar. KB Friends ada yang dapat CDIA nggak? Antri di harga arah. Ya mungkin ada yang dapat ya Mas ya. Iya, Saya tapi Mas sendiri masuk, Mas Rafli masuk. saya pesan IPO-nya sih Pak. Cuma Oh, kalau antri arah nggak dapat dapat Pak. sama-sama. Saya dapatnya di IPO doang. Betul Pak. Ya itu bisa di hold sih Pak kalau siapa tahu bagger ya Pak ya. Benar, benar. Kalau kita ini mungkin sedikit saran ya. Mungkin salah satu saran Ya. saya di Cedia itu tahan minimal setengah tahun, satu tahun. Karena kalau kita lihat track recordnya grup yang sebelumnya ya, PP juga, brand IPO-nya dari 720 dia high-nya kurang lebih di 12.000. Nah, itu cukup signifikan. Belum lagi cuan. Cuan IPO-nya itu di 220, naiknya Oh hari ini iya. ATH di 17.000, naik berapa ratus ribu persen ya.
Nah, Jadi itu untuk dia mungkin teman-teman yang mau dapat banyak ataupun dapat dikit mungkin ya nothing tulus ya untuk tahan 1 tahun gitu ya. iya. Itu sih. Dan juga kalau kita lihat eh, di nego juga CDA termasuk rame ya Pak ya di pasar nego Ramai. ya Pak. Yang paling ramai di harga 1.000 1.200 itu ramai, tapi yang Iya. tertingginya itu di 2.000 ya hari Jumat kemarin saya cek ya. Iya betul Pak, betul. Jadi bagi teman-teman mungkin yang nggak sabar mungkin bisa antri di nego di 2.000 mungkin laku ya. Tapi bagi Iya Pak. teman-teman yang nothing tulus ya udah diemin aja 1 tahun kemudian baru lihat lagi gitu sih. Iya. Terus juga kalau saya lihat di broker summer itu CP termasuk broker Faburi ya Pak ya. Sering Iya, termasuk dapat CDI ya Pak ya. benar-benar. Keren ya Pak ya. Ada dua Tingkat broker lah yang termasuk paling cepat ya untuk iya nanti di area CP dan MG ya. Dua dua itu sih MG. paling cepat ya. Oke, Iya. kalau masalah kecepatan CP bisa diadu ya Pak ya. Oh bisa, bisa, bisa itu. Bisa banget. Bisa, bisa, bisa. Oke Jadi Pak, mungkin ini ada yang teman-teman tanya yang lagi belum di nih Pak. CP bisa ke CP ya. Oh iya, yang mau open account langsung chat admin atau mungkin bisa langsung di apa tuh link yang ada di bio Instagram kami ya. Langsung open account aja. Oke, Bener. Jadi selanjutnya bisa Pak ada yang... langsung antri sedia besok. Oh iya, antri Siapa dapat pagi-pagi. kan. Kalau Oke. bet juga masih jelek nih, Mas ya. Oh iya. Dia udah baru IPO, udah sempet naik, tapi di harga saat ini udah di dekat support kuatnya juga ya. Jadi masih potensial untuk lanjut turun ya. Belum ada tanda-tanda pembalikan ya. Oh iya, betul sih. Jadi bisa di skip. Ini saham-saham yang lemes-lemes begini bisa di skip langsung sih. Iya, betul sih Pak. Agak Pani high itu risk mungkin sih salah gitu satu Pak. contoh ya. Ini Pani. Nah, ini kan Pani salah satu contoh saya ya. Walaupun sinyalnya tuh udah minggu lalu saya kasih. Dia tuh ada big channel downtrendnya ya. Dia itu udah break di tanggal 18 Juni, tapi masih sideways, retest ya di area resist channelnya di sini, di EMA 200 juga. Pas saya kasih kemarin tuh besoknya langsung naik. Udah bagus lah untuk Pani. Target kenaikannya juga masih banyak ya di level 18.000 ya untuk Pani. Jadi bagi teman-teman yang udah punya bisa tahan aja dulu karena ini pola besar, volumenya juga bagus ya. Ini ada volume jumbo ya di tanggal 9 Juli jadi uh, based on probability, technical dan lain-lainnya masih lanjut naik ya untuk Pani. Oh iya Pak. Ada yang tanya lagi nih Pak. Untuk PTRO tuh bisa ditunggu berapa ya Pak? Wah nggak bisa ditunggu tuh udah naik lagi. Udah naik lagi. Kalau pertanyaan itu jual di berapa itu baru baru cocok pertanyaannya mungkin. Oke. Kalau untuk Oke. jual bisa standby di area resist kuatnya ya atau ATH-nya ya di 4.200 sampai 4.500 karena kalau kita lihat di grup yang sama itu cuan udah break hari ini ya ATH-nya dia. Iya Pak, betul. Oh iya. Jadi bagus banget untuk kalau masih ada ya bisa di hold ya untuk di level 42 43 ya. Oh iya Kenapa tuh Pak. Mas? Aku mau tanya Pak. Kalau kan cuman kan bentar lagi stock split ya Pak. Iya, benar. Besok ya Pak. Nah, itu strateginya dari Pak Kavi gimana Pak? Nah, itu sebenarnya pas di live minggu lalu tuh saya bilang cuan nih mungkin saya tunjukin chartnya ya. Cuan itu minggu lalu tuh ada double bottom. Kelihatan nih Mas ya, double bottom ya. Oh iya, kelihatan Pak. Udah break pas hari saya kasih live besoknya baru naik dia. Nah, plus ditambah ada news MSCI, dia tuh lanjut naik ada open gap ya. Berarti kurang dibaca lah teknikalnya. Tapi kalau saya ambil contoh PTRO yang sama-sama stock split ya, dan dari grup yang sama, dia tuh tekniknya lihat ATH-nya di berapa atau resist squad-nya di berapa. Di situ kita bisa masuk. Contoh di PTRO ya. Dia itu Januari kalau nggak salah tuh Januari di tanggal ini di yang saya garis hitam horizontal ini vertikal maksud saya tanggal 6 Januari 2025 based on PTRO contohnya dia 2 hari setelah stock split turun tapi hari ketiganya tuh mulai naik lagi jadi teman-teman bisa lihat setelah stock split dia tandain resistnya mana kalau seandainya turun ya tandain resist kuatnya di mana terus ketika tungguin beberapa hari kalau itu break diikuti dengan volume buyer yang tinggi itu bisa teman-teman bisa masuk karena kalau lihat PTRO nih ya nah ini
Kalau harga pas stock split dia di 2880, tapi 3 hari setelahnya naik dan ketika breaknya itu naik kurang lebih 68%. Mungkin bisa teman-teman contoh ya untuk cuan ya. Jagain resistnya di berapa nanti ketika stock split, ketika dia turun biarin dulu, tapi ketika dia break di resistnya lanjut hajar kanan bisa. Itu sih untuk strategi di cuan ya ketika mau stock split ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pemaparan stock pick-nya dan strategi-strateginya. Jadi untuk teman-teman yang tadi belum sempat gabung, tadi sudah dibahas juga ada saham stock pick-nya, ada saham SSMS, DSNG, dan untuk KBFan yang tadi sudah tanya di kolom komentar, tadi itu ada saham Arto, Fore, Wifi, Mina, Doit, terus kemudian ada TAPG, dan kita sempat juga bahas PTRO dan cuan ya Pak ya. Iya benar. Jadi bisa ditunggu masing-masing mana yang lagi hype ya, yang break mana. Oke, Oke, semoga menjawab semua ya. oke, terima kasih Pak Kavi atas pemaparan analisa teknikalnya. Makasih Mas Semoga dapat Raffi. membantu KB Friends dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Oke, Ya. sebelum kami tutup, di sini saya akan promosi ya. Untuk KB Friends jangan lewatkan event bulan Juli ini dari KB Faburi Sekuritas Semarang, yaitu edukasi bulanan Connecting the Chart Simple Technical Analysis for Swing Stable Profit bersama founder Kenso Trader yaitu Stefanus Robert yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2025. Nah, untuk WB Friends yang ingin join bisa nanti langsung ke klik di link bio Instagram kami ya. Tentunya dengan mengikuti event tersebut teman-teman dapat melakukan analisa saham secara mandiri sehingga teman-teman bisa mencapai cuan yang diinginkan. Oke, sebelum kami tutup, di sini saya akan memberi kata-kata mutiara dari J.C. Livermore, yaitu seorang harus mempelajari kondisi umum pasar untuk menangkap dan mengantisipasi probabilitasnya. Maka dari itu, keep friends, jangan khawatir. Yang belum sempat join dan ingin mendengarkan ulang, bisa akses ulang di YouTube kami, Kipiva Budi Sekrita Semarang, dan di link feed Instagram kami. Sebelum kami tutup, saya Rafli dan Pak Kavi. Selamat siang Kita semuanya. pamit siang. Makasih Mas Raffi ya. Ya Pak, sama-sama. Thank you.